jalannya di setelah kematian. Setelah itu Aruneya pergi ke majelis para warga Pancalas. Kemudian Prapahana Jayavali berkata padanya, "Anak muda, apa yang sudah memberimu ajaran?" "Ya, memang demikian Tuan," jawabnya. "Tahukah kau ke tempat mana seorang pergi dari sini?" "Tidak, Tuanku." "Tahukah kamu bagaimana dia kembali lagi ke sini?" "Tidak, Tuanku." "Tahukah kamu di mana jalan Dewata dan jalan Pitara berpisah?" "Tidak, Tuanku." "Tahukah engkau bagaimana dunia sana itu tidak pernah menjadi penuh?" "Tidak, Tuanku." "Tahukah engkau bagaimana air persembahan yang kelima bisa disebut sebagai seseorang?" "Sebenarnya lah hambamu tidak mengerti, Tuanku." "Jadi bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa engkau telah diberi pelajaran?" "Sebenarnya bagaimana seorang tidak mengerti hal ini mengatakan bahwa dia telah memperoleh pelajaran?" Karena sedih dia kembali kepada ayahnya dan bertanya, "Ayahku, engkau mengatakan bahwa anakmu telah memberi pelajaran, padahal sebenarnya belum." Keturunan pangeran itu menanyakan kelima buah pertanyaannya. Tidak satu pun dapat kujawab. Sang ayah menjawab, "Semua pertanyaan yang kau sebutkan tadi tiada satu pun bisa dijawab. Jika aku mengerti, bagaimana aku tidak akan menerangkannya padamu." Kemudian Gautama pergi ke istana raja. Ketika dia sampai, sang raja menyambutnya dengan penghormatan yang layak. Pagi harinya dia datang ke ruang majelis di mana seorang raja berkata, "Gautama yang kuhormati, mintalah suatu kekayaan yang bersifat kebenaran." Kemudian dia menjawab, "Engkau adalah kekayaan dari dunia manusiawi. Tuanku, ajarkanlah pertanyaan yang paduka telah tanyakan kepada anak muda ini." Sang raja menjadi tergagap. Tinggallah beberapa waktu pindah sang raja, kemudian dia bersabda, "Sebagai yang telah menceritakan Gautama, pelajaran ini tidak pernah disampaikan pada seorang brahmana pun sebelum Anda. Karena itu dalam semua alam ajaran ini adalah milik saya saja." Kemudian beliau mulai bercerita. Bagian 4. Gelarnya jiwa setelah kematian. Sambungan. Dunia ini sebenarnya Gautama adalah api airnya, matahari sendiri minyaknya, sinar asapnya, siang hari nyalanya, bulan baranya, bintang percikan apinya. Pada api ini Dewata memberikan persembahan seadanya. Dari persembahan ini muncullah Soma atau bulan sang raja. Bagian 5. Jalannya jiwa setelah kematian. Sambungan. Dewa hujan Gautama adalah api airnya, udara sendiri adalah giginya, alam adalah asapnya, kilat nyalanya, butir adalah barangnya, dan petir percikan apinya. Tapi api ini Dewata mempersembahkan pemujaan Soma sang raja. Dari persembahan ini timbullah hujan. Bagian 6. Jalannya jiwa setelah kematian. Sambungan. Bumi sesungguhnya, wahai Gautama, adalah api airnya. Mengenai hal ini, tahun adalah giginya, angkasa adalah asapnya, malam adalah jalannya, mata angin adalah barangnya, mata angin antara percikan apinya. Pada api Dewata mengaturkan hujan. Dari hal itulah timbullah makanan. Manusia sesungguhnya, wahai Gautama, adalah api airnya. Dari hal ini wicara adalah giginya, napas asapnya, lidah nyala apinya, mata baranya, dan telinga percikan apinya. Dalam api ini Dewata menyampaikan persembahan makanan. Dari hal ini timbullah air mani. Jalannya jiwa setelah kematian. Bagian 8. Sambungan. Wanita sesungguhnya, wahai Gautama, adalah api airnya. Dari hal ini alat kelamin adalah giginya. Apa yang mengundang nafsu adalah asapnya. Tukas pulwa adalah nyalanya. Apa yang dikerjakan di dalam adalah baranya, dan kenikmatan adalah percikan apinya. Di dalam api ini Dewata menyebutkan persembahan berupa air mani. Dari persembahan timbullah janin. Bagian 9. Jalannya kematian dan hubungan. Karena alasan inilah persembahan air yang kelima disebut sebagai manusia. Janin ini terbungkus dalam selaput, dan setelah berada di dalam selama 10 tahun atau 9 bulan kurang lebih, dia akan terlahir. Ketika terlahir, dia hidup sepanjang hari-harinya. Ketika dia meninggal, mereka teman-temannya membawa dia ke tempat yang telah ditentukan untuk api pembakaran mayat. Dari mana dia datang dan dari mana dia bangkit,
bagian 10 jalan dewa. Demikian mereka yang mengerti hal ini dan mereka di hutan samadhi atas dasar tapasya dan serta akan pergi kepada sinar dan sinar kepada hari dan hari kepada dari hari kepada setelah bulan terang, hari setengah bulan terang pada yang 6 bulan pada masa matahari bergerak ke utara, dari bulan-bulan sampai tahun, dari tahun sampai matahari, dari matahari ke bulan, dari bulan ke kilat. Di sini sebetulnya adalah wujud yang bukan manusia. Dia membawa mereka kepada Brahma. Inilah jalan menuju kepada dewata. Tapi bagi mereka yang pada lingkaran hidup, desa, kota menjalankan hidup dengan penuh yatnya, melakukan perbuatan untuk kepentingan umum dan berdamai, mereka akan pergi melewati asap, dari asap pada malam, dari malam kepada setengah bulan gelap tanpa bulan, dan dari sini kepada matahari yang bergerak ke selatan, akan tetapi tidak akan mencapai tahun. Dari bulan-bulan itu di dunia leluhur, dari dunia leluhur ke angkasa, dari angkasa menuju bulan. Itulah semasa raja, itulah yang disantap dewata. Setelah berdiam di sana sepanjang masih ada sisa dari perbuatan baik, mereka kembali lagi menuju jalan itu, dari mana mereka menjadi angkasa, dari angkasa menjadi udara, dari udara menjadi asap, setelah menjadi asap mereka menjadi embun, setelah menjadi embun mereka menjadi mendung. Turunlah hujan, mereka dilahirkan di sini sebagai beras dan gandum, pepohonan dan tanaman jambu, pohon buah dan kacang-kacangan. Dari sini pelepasan akan menjadi sangat sukar bagi siapapun yang menyantap makanan dan memberi buah. Inilah yang menjadi seperti dia. Mereka melakukan perbuatan baik di sini akan memperoleh kelahiran yang baik, kelahiran sebagai brahmana, kelahiran sebagai ksatria, kelahiran sebagai waisya. Tetapi mereka yang perbuatannya di sini jahat, kelahiran sebagai anjing, babi atau candala. Tapi tiada satupun dari jalan ini, makhluk-makhluk kecil itu akan tetap berputar, dilahirkan kembali dan meninggal. Jalan mereka adalah jalan yang ketiga. Dengan jalan ini ternyata dunia menjadi penuh. Karena itu biarkanlah seorang menjadi dirinya sendiri. Mengenai hari ini terdapat mantra berikut. Dia yang mencuri emas, yang minum anggur, yang mencemarkan tempat tidur guru, yang membunuh brahmana, yang 4 ini juga akan jatuh seperti halnya yang kelima yang bergaul dengannya. Tapi dia yang mengerti kelima api ini akan tercemar oleh kejahatan, bahkan walaupun dia bergaul dengan mereka. Dia menjadi murni bersih, memperoleh dunia kebajikan. Ya, dia mengerti hal ini. Bagian 11 Atma Semesta. Pracina Sala Aupamanyaya Sadyayatnya Paulusi Hidradiuna Baladewaya Baladebeya Santna Sarka Raksya dan Budila Aswatara Swi Grihasto yang benar ini sangat terpelajar dalam susastra. Mereka melakukan penyelidikan tentang Atma dan apakah Brahman itu. Kemudian mereka bersembilan di antara mereka sendiri. Tuan-tuan yang terhormat, Pudakala Aruni pada saat ini sedang belajar mengenai Atma semesta. Sebaiknya kita menghadap beliau. Mereka kemudian pergi bersama-sama kepadanya. Dia berpikir, pada Grahasto besar yang terpelajar dalam susastra akan bertanya kepadaku. Aku tidak sanggup menerangkan semuanya, karena itu akan kutuntun mereka pada guru yang lain. Dia berkata pada mereka, tuan-tuan yang terhormat, Aswapati Kaikeya sekarang sedang belajar mengenai Atma semesta. Marilah kita menghadap beliau. Kemudian mereka pergi bersama. Kemudian ketika mereka bertemu dengannya, sang raja memperlihatkan kerajaan kepada mereka. Setelah bangun keesokan harinya, sang raja berkata, di dalam kerajaanku tidak ada pencuri, tidak ada orang miskin, tidak ada pemabuk, tidak ada orang yang tanpa apiatnya, tidak ada orang bodoh, tidak ada penjinah, apalagi penjinah perempuan. Aku akan melakukan yatnya, tuan-tuan yang terhormat, dan sebanyak harta yang kuberikan kepada pendeta Redwig, sebanyak itu pula kuberikan kepada kalian. Mohonlah bermalam di sini. Kemudian mereka berkata, tujuan dari seorang yang datang berkunjung
Itulah yang harus dijelaskan pada saat ini, Padukalah yang mengerti tentang Atman semesta. Mohonlah kami diberitahu mengenai hal itu. Kemudian dia berkata pada mereka, besok akan ku berikan jawaban, karena itu adalah keesokan harinya mereka mendekati sang raja dengan mempersembahkan GH. Kemudian tanpa pertama-tama menerima mereka sebagai murid, sang raja mulai berkata, sekian dulu Candogya Upanishad. Akan bersambung bagian 12, langit sebagai kepala dari Atman semesta.